Bayangan di puncak Gunung Arjuna. Gunung Arjuna terkenal tidak hanya karena keindahan alamnya, tapi juga misteri yang mengelilinginya. Banyak pendaki yang datang untuk menaklukkan puncaknya, namun tak sedikit yang pulang dengan membawa cerita menyeramkan. Salah satu kisah paling populer terjadi pada tahun 2010 ketika seorang pendaki bernama Dimas mengalami kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dimas dan 3 temannya memulai pendakian dari jalur Tretes. Pendakian berjalan lancar hingga mereka tiba di pos 3. Malam mulai merayap ketika Dimas dan 3 temannya, Andi, Rizal, dan Wira, memutuskan untuk bermalam di pos 3 Gunung Arjuna. Udara dingin yang menusuk tulang, kabut tipis yang melayang, dan kesunyian hutan menciptakan suasana yang tidak biasa. Mereka sudah sering mendaki, tapi kali ini ada yang berbeda. Sejak kaki mereka menyentuh jalur pendakian, Dimas merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Seolah gunung ini menyimpan rahasia kelam yang menunggu waktu untuk terungkap. Di malam pertama, saat ketiga temannya sudah terlelap, Dimas duduk di depan tenda, merenungi perasaan tak nyaman yang terus menggelayuti pikirannya. Tiba-tiba, dari dalam hutan terdengar suara langkah pelan, langkah kaki yang lembut tapi jelas, seperti seorang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah lembab. Dimas menoleh dengan cepat ke arah suara, namun hanya melihat kegelapan. Jantungnya berdegup kencang. Pasti hanya binatang, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Tapi suara itu tidak berhenti. Langkah kaki itu berputar di sekitar tenda, semakin dekat, semakin nyata. Seketika angin dingin bertiup, membuat pepohonan bergemerisik. Dalam hiruk-pikuk angin, Dimas mendengar bisikan lirih, hampir tak terdengar, tapi jelas memanggilnya, namanya, Dimas. Dia membeku, bibirnya bergetar, keringat dingin mulai membasahi kening. Dengan tangan gemetar, dia berusaha membangunkan temannya, Andi. Namun, Andi hanya menggerutu dalam tidurnya. Dimas tahu sesuatu yang lebih dari sekedar angin sedang mengintai mereka. Esok harinya, mereka melanjutkan pendakian menuju puncak. Perasaan aneh terus menghantui Dimas, seolah ada bayangan gelap yang mengikuti dari jauh. Tapi dia tidak berani menyampaikan ketakutannya kepada teman-temannya, takut dianggap berlebihan. Namun saat mereka mendekati puncak, kabut tebal tiba-tiba turun tanpa peringatan. Dalam kabut putih yang pekat, mereka mulai kehilangan orientasi. Guys, ada yang salah. Jalur ini kayaknya beda, ujar Rizal dengan suara serak. Wira yang berada di depan berbalik, matanya dipenuhi kecemasan. Aku gak yakin lagi sama jalur ini. Perasaan kita tadi gak muter. Saat mereka berusaha mencari jalur yang benar, sosok hitam tiba-tiba muncul di tengah kabut. Berdiri diam, tak bergerak, hanya mengawasi dari kejauhan. Rambutnya panjang, terurai tak beraturan,
Wajahnya tersamarkan di balik bayangan. Wira yang pertama kali melihat tertegun. "Lihat, siapa itu?" bisiknya ketakutan. Dimas menatap sosok itu. Darahnya serasa berhenti mengalir. Bukan manusia," gumamnya pelan. Sosok itu perlahan mendekat. Tapi setiap kali mereka berkedip, sosok itu menghilang, muncul kembali lebih dekat. Langkah mereka semakin panik, kabut makin pekat, dan napas mereka mulai tersengal-sengal. Ketika mereka tiba di puncak, teror itu semakin nyata. Tenda yang mereka dirikan terasa dingin, bukan hanya karena udara pegunungan, tapi karena kehadiran yang tak kasat mata. Suara-suara langkah kaki kembali terdengar, namun kali ini lebih keras. Suara kain terseret tanah terdengar jelas, seperti ada seseorang yang berjalan mengelilingi tenda. Rizal yang paling ketakutan memutuskan untuk keluar dan melihat. Saat membuka tenda, ia tertegun melihat jejak kaki kecil yang basah dan berlumpur, seperti milik seorang anak kecil. Namun jejak itu hanya muncul di sekitar tenda mereka, seolah-olah mengikuti mereka sejak tiba di puncak. Malam itu, suara tangisan terdengar dari kejauhan. Bukan tangisan manusia dewasa, tapi suara anak kecil yang memanggil-manggil. Lirih namun memilukan, Dimas terbangun dan terdengar suara itu semakin mendekat. Dengan hati-hati ia melongok keluar dari tenda. Di tengah kabut, di tepi jurang, terlihat sosok anak kecil berdiri membelakanginya. Pakaian putihnya compang-camping, rambutnya basah dan kusut. Saat Dimas hendak berteriak, anak itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, hanya ada kegelapan di dalam rongga matanya. Anak itu tersenyum, senyuman yang tidak seharusnya ada di wajah seorang anak. Tubuh Dimas membeku, kakinya tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan bergerak mendekat. Tangan kurusnya terulur ke arah Dimas. Seketika terdengar suara gemuruh besar. Rizal, Andi, dan Wira terbangun karena jeritan Dimas yang tak tertahan. Mereka melihat Dimas tergeletak di tanah. Tubuhnya bergetar hebat. Dalam panik, mereka membopongnya turun dari puncak. Saat mereka meninggalkan puncak Arjuno, kabut tebal itu perlahan hilang. Namun jejak langkah anak kecil itu terus mengikuti mereka hingga ke kaki gunung. Beberapa minggu setelah turun, Dimas masih terbaring di rumah sakit, sering berteriak-teriak di tengah malam, menyebut nama-nama yang tidak dikenali. Mata sayu dan pandangan kosongnya membuat teman-temannya percaya bahwa sesuatu dari gunung itu telah ikut turun bersama mereka. Hingga hari ini tidak ada yang tahu siapa sosok itu dan mengapa ia selalu menunggu di puncak Arjuno.